kembali lagi bersama saya Nina Tria Fernanda dalam podcast Baper. Bahasan belajar, bahas apa aja. Gimana nih kabar Sobat Baper yang ada di rumah? Semoga selalu sehat ya. Soalnya cuacanya lagi gak nentu nih. Tetap jaga kesehatan ya. Di podcast kali ini ada yang seru loh. Kira-kira apa sih yang bikin seru? This time aku bersama seseorang yang super aktif. Yuk langsung aja kenalan. Halo Kak, boleh dong kenalan dulu sama Sobat Baper yang ada di rumah? Baik, hai Sobat Baper, perkenalkan nama saya Wahyu Setia Mulia, biasanya dipanggil Tia. Kak Tia, gimana sih kabar Kak Tia di tahun baru yang ini? Oke, Alhamdulillah Kak Nina, di tahun 2024 ini kabar saya Alhamdulillah baik. Dan Kak Nina semoga juga baik ya. Oh iya Kak, aku sama Sobat Baper yang ada di rumah penasaran nih dengan Kak Tia yang aktif ini. Boleh ya Kak kalau aku tanya-tanya sedikit tentang kehidupan Kak Tia? Boleh Kak Nina, silahkan. Yang pertama ya Kak, Kak boleh tahu nggak sih kegiatan kakak sehari-hari di rumah itu bagaimana? Oke baik, jadi karena Kak Tia ini kan lumayan aktif di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi waktu di rumah itu hanya malam hari dan juga weekend Kak Nina. Dan di weekend pun saya lebih condong untuk memanfaatkan waktu untuk keluarga Kak Nina gitu. Lebih banyakkan waktu di rumah atau di sekolah sih Kak Tia yang ngabisinnya? Baik, kalau boleh jujur lebih banyak waktu di sekolah Kak Nina. Karena kan di sekolah lumayan banyak aktivitas dan juga kegiatan. Jadi dari pagi sampai sore dan untuk di rumahnya hanya pas malam hari Kak Nina. Waduh, sibuk banget ya Kak berarti. Tapi justru itu yang mengingatkan bahwa waktu adalah uang dan waktu itu sangat berharga buat keluarga gitu Kak Nina. Waduh. Yang kedua ya Kak. Baik. Kak boleh tahu dong alamat Kak Tia itu di mana? Alamat saya ada di Guyangan, RT 3 RW 1, masih di Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Kak Nina. Ayo Sobat Baper yang ada di rumah bisa tuh main ke Kak Tia. Boleh banget, Kak Nina juga boleh mau main ke rumahku. Udah pernah kayaknya Kak. Iya. Kakak jurusan apa sih di sekolah ini? Kenapa kok bisa milih di SMK ini? Baik, jadi di SMK Negeri 1 Bangsri saya mengambil jurusan akuntansi, lebih tepatnya di akuntansi 2 kelas 11 Kak Nina. Dan untuk menjawab pertanyaan, kenapa sih saya memilih sekolah di SMK Negeri 1 Bangsri dari sekian banyak sekolah gitu ya Kak Nina? Iya. Oke, yang pertama itu karena support dari orang tua. Yang kedua memang saya pengen sekolah di kejuruan. Dan karena kan dulu orang tua memberikan saya seperti arahan gitu Kak Nina, sekolah yang dekat. Karena di sini alhamdulillah banyak sekali yang sudah ibu saya sudah kenal beberapa guru di sini gitu Kak Nina. Jadi mending kamu sekolah di yang deket aja deh Tia gitu kan. Terus karena kan ada peribahasa emas meskipun ditempatkan di mana saja bakal berkilau gitu. Aduh keren banget. Kan Kak Tia aktif banget nih. Kenapa sih nggak lebih milih SMA aja? Kan kalau SMA itu dipatok untuk kuliah kan. Kenapa Kak Tia nggak di SMA aja? Sebetulnya ini juga menjadi pembahasan yang lumayan jauh dengan orang tua saya. Yang pertama, memang jurusan SMK ini untuk melanjutkan ke perkuliahan sedikit sulit, tetapi bukan berkemungkinan tidak bisa Kak Nina. Justru itu di SMK setelah saya mengikuti kegiatan SMK Digital Bootcamp yang ada di Bali kemarin dengan wakil kepala sekolah di SMK di 1 Bangsri, itu di situ saya diberikan banyak sekali pengarahan bahwa banyak loh lulusan SMK yang juga sukses meraih bisnisnya dan juga berhasil untuk melanjutkan di perkuliahan. Meskipun begitu, jadi SMK ini tidak ada batasannya dan juga tidak ada bedanya dengan yang kuliah atau yang bersekolah di jurusan SMA. Berarti habis dari SMK ini Kak Tia mau lanjut kuliah ya? Betul sekali. Jadi keinginan saya setelah dari SMK ini untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu kuliah. Lanjut ya Kak. Ikut organisasi apa aja sih Kak? Dengar-dengar dulu di SMP-nya juga ikut organisasi yang aktif ya Kak. Boleh dong cerita sedikit tentang SMP-nya? Betul sekali. Jadi dulu saya SMP bertempat di SMP Negeri 2 Bangsri, yang mana di situ pada saat angkatan saya itu masih merintis Kak Nina.
Jadi PASUS dulu itu masih merintis, belum mengikuti lomba seperti LPB dan sebagainya, tetapi sudah aktif di Pramuka. Dan saya alhamdulillah di SMP terlibat kepengurusan OSIS juga, terus mengikuti ekstrakurikuler PASUS, Pramuka, dan juga PMR. Waduh, berarti Kak Tia ini udah aktif dari SMP-nya ya Kak? Iya, Dari SD alhamdulillah. aktif gak Kak? Di SD juga aktif, karena kan di SD tidak ada ekstrakurikuler yang menonjol, tetapi saya mengikuti kegiatan perlombaan namanya MAPSI, Kak. Kak Nena mungkin sudah tahu MAPSI? Iya, pernah denger. Iya, gitu Kak. Dengar-dengar dulu Kak Tia pernah jadi ketua OSIS di SMP-nya ya Kak? Betul sekali. Itu kok bisa sih Kak? Karena dulu di SMP itu kan berbeda dengan yang di SMK. Kalau di SMP masih dibantu dengan pembina, kita masih diarahkan, kita masih diberikan pemahaman, kita hanya membantu pembina. Tetapi kalau di SMK sudah berbeda Kak. Jadi kita sudah bergerak sendiri, kita sudah berkontribusi sendiri gitu. Keren banget bisa jadi ketua OSIS. Kesibukan kakak kali ini apa aja sih? Kalau boleh tahu? Baik, karena kan saya tidak hanya sibuk di SMK, tetapi di luar sekolah juga ada kesibukan, yaitu di Forum OSIS Kabupaten Jepara, Kak. Jadi saat ini saya sedang mempersiapkan sebuah event. Saya spill sedikit nih, Sobat Baper, namanya adalah Duta OSIS, Kak. Jadi itu sebuah event yang diselenggarakan oleh Forum OSIS Kabupaten Jepara di bulan Februari ini. Ayo semuanya yang tertarik langsung ke event Kak Tia aja ya. Ya, boleh banget nih, disepil-sepil dikit juga boleh. Waduh. Prestasi apa aja sih Kak yang pernah diraih di SMK ini? Baik, saya mulai dari kelas 10. Di kelas 10 saya pernah menjadi duta OSIS favorit Kabupaten Jepara tahun 2023, yang mana itu diselenggarakan oleh Forum OSIS Kabupaten Jepara sendiri. Yang kedua, saya mengikuti perlombaan di bidang baris berbaris Kak Nena. Jadi baris berbaris ini diselenggarakan oleh PPI Kabupaten Jepara yang bertempat di Bages Bangpol, dan alhamdulillah SMK Negeri 1 Bangsri ini mendapatkan juara umum 1 dan juga juara 1 LBB, dan saya diamanahkan untuk menjuarai danton terbaik dalam event itu. Waduh, baru masuk sekolah udah banyak banget ya Kak prestasi. Alhamdulillah Kak. Kalau boleh tahu prestasinya di Duta OSIS itu apa aja sih Kak? Baik, seperti yang saya katakan tadi, di Duta OSIS Kabupaten Jepara yang diselenggarakan tahun kemarin, saya mendapat gelar Duta OSIS Favorit Kabupaten Jepara tahun 2023 Kak. Dan itu menjadi sebuah penghargaan yang luar biasa. Kebetulan kemarin saya berpartner dengan Kak Wildan. Mungkin teman-teman Sobat Baper sudah ada yang kenal dengan Kak Wildan. Kalau prestasinya di Duta Anti Narkoba itu apa Kak? Nah, ini tadi belum saya sebutkan Kak Nena. Jadi sekalian saja, di Duta Anti Narkoba saya alhamdulillah juga mendapatkan gelar The Winner atau juara 1 Duta Anti Narkoba Kabupaten Jepara tahun 2023 Kak Nena. Keren banget ya Kak Tia ini. Alhamdulillah Kak. Terus kalau Forum OSIS, Forum OSIS tuh Kak Tia jabatnya jadi apa sih? Nah, kebetulan di generasi 2, karena kan Forum OSIS baru 2 generasi Kak. Dan di Gen 2 ini saya menjabat sebagai ketua 2. Waduh. Iya. Kalau dari saya sendiri ya Kak, Forum OSIS itu masih asing gitu. Coba sih Kak bisa dijelasin Forum OSIS tuh organisasi apa? Oke, baik, jadi sekalian saja kita bareng-bareng sharing dengan Sobat Baper yang ada di rumah bahwa Forum OSIS Kabupaten Jepara itu sebetulnya sebuah wadah untuk mewadahi ketua dan wakil ketua OSIS dari seluruh SMA dan SMK di Kabupaten Jepara Kak Nena. Terus tugas sama fungsinya Forum OSIS itu apa Kak? Baik, tetapi saya perlu tekankan, di kepengurusan Forum OSIS Kabupaten Jepara, di anggotanya itu bukan hanya ketua dan wakil, tetapi pengurus yang aktif di sekolah masing-masing, yang aktif di OSIS sekolahnya masing-masing. Nah, tugasnya apa sih Kak? Tugasnya adalah mereka menyiapkan event untuk menampung sebuah aspirasi ketua dan wakil ketua OSIS untuk selanjutnya ketua ini menyalurkan ke OSIS sekolahnya masing-masing Kak Nena. Waduh, keren banget.
Nah, buat sobat baper ini, karena kan di generasi 2 ini mau purna, nah mau ada generasi ketiga, mungkin buat teman-teman yang berminat atau Kak Nina bisa banget Kak, nanti boleh saya sepil. Betul. Gimana sih perasaan Kak Tia waktu jadi danton terbaik se-Kabupaten Jepara? Oke, ini sambil cerita sedikit ya Kak Nina. Iya, gak apa-apa Kak. Jadi dulu kan di SMP juga belum pernah mengikuti lomba baris berbaris, terus juga belum pernah menjadi di posisi danton. Jadi di SMK ini saya belajar dari nol Kak Nina. Bagaimana di baris berbaris tersebut, bagaimana cara menyamakan langkahnya, bagaimana cara biar aba-aba itu tidak ngambang. Karena kan memimpin sebuah pasukan itu merupakan tanggung jawab yang besar. Nah, alhamdulillahnya dengan dibantu oleh pelatih dan juga beberapa alumni, saya sangat berterima kasih sekali. Saya dibimbing, saya dibina sampai akhirnya pada saat perlombaan itu dilaksanakan, SMK Negeri 1 Bangsri mendapatkan juara umum 1 dan saya diamanahkan sebagai pemimpin terbaik. Waduh. Pastinya sangat senang. Pasti sulit ya Kak mempertahankan juara danton terbaik. Karena ada peribahasa mempertahankan lebih sulit daripada meraih. Iya. Gitu. Waduh. Ini teman-teman bisa dilihat Kak Tia jadi danton terbaik nih. Alhamdulillah Kak Nina. Boleh dong Kak ceritain pengalaman ikut duta anti narkoba sama duta OSIS? Oke, ini saya cerita dari apa dulu nih Kak Nina? Duta anti narkoba aja dulu Kak. Boleh. Jadi teman-teman, sobat baper, duta anti narkoba itu sebetulnya diselenggarakan selama 1 bulan. Tetapi di 2 minggu pertama itu masih pendaftaran Kak Nina. Dan juga pendaftarannya itu melalui Google Form, yang mana di SMK Negeri 1 Bangsri ini mendelegasikan 2 pasangan, yaitu 2 perempuan dan juga 2 laki-laki gitu. Dan selanjutnya di minggu ketiga itu kita seleksi secara offline, yaitu bertempat di kantor Bakes Bangpol. Seleksinya berupa wawancara dan juga tes tertulis. Seleksinya itu rumit apa enggak sih Kak? Coba dijelaskan. Oke, sambil saya spill sedikit, mungkin teman-teman sobat baper ada yang berminat gitu ya Kak Nina. Iya. Jadi di tes tertulis itu bisa dikatakan gampang karena pilihan ganda Kak Nina. Jadi ada sebuah pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi narkoba, bagaimana sih atau seberapa besarnya pengetahuan finalis tersebut terhadap pengetahuan narkoba. Mulai dipertanyakan mulai dari apa itu narkoba, terus jenis-jenisnya, efek samping, dan lain sebagainya. Dan juga saat di tes wawancara itu seperti podcast kali ini, yaitu ada pembina dari BANN dan juga kita. Nanti kita akan ditanyain banyak dengan pembina BANN, yaitu terkait dengan kamu itu seberapa besar sih keinginan untuk menjadi seorang duta, dan juga kontribusi apa saja yang akan kamu laksanakan ketika menjabat sebagai duta anti narkoba gitu Kak Nina. Berlangsungnya lombanya itu gimana sih Kak? Nah, dan juga sebelum final itu dilaksanakan, itu ada beberapa seleksi pengumuman Kak. Jadi setelah kita melaksanakan seleksi tes tertulis dan wawancara, kita selanjutnya diumumkan 30 besar, yaitu 15 perempuan dan juga 15 laki-laki. Jadi ada 15 pasangan yang mana sudah dinobatkan sebagai finalis. Nah, finalis itu akan dibekali untuk melakukan traveling di Jepara untuk sebelum ke finalnya. Nah, di traveling itu apa aja sih Kak yang dilakukan saat traveling? Nah, ini mungkin agak lumayan seru, bahkan seru banget Kak Nena. Jadi di traveling itu berlangsung selama 1 hari penuh. Jadi dari pagi sampai siang kita traveling untuk mengetahui bagaimana sih cara kita menangani terhadap orang yang sudah terjerumus di narkoba. Nah teman-teman, orang yang sudah terkena narkoba itu pasti akan direhabilitasi. Nah, dan di situ kita akan menemui langsung bagaimana cara kita merehabilitasi, bagaimana cara kita melakukan pendekatan terhadap orang yang sudah terjerumus, yaitu bertempat di IPWL Ayodhya Mandiri, bertempat di Mantingan, Jepara Kak Nina. Salah satu finalis yang dari SMK kan teman sekelas saya Kak. Nah itu pernah bercerita tuh katanya dibawa ke penjara juga ya Kak? Nah betul sekali Kak Nina. Jadi di SMK Negeri 1 Bangsri alhamdulillah ada 3 finalis yang lolos. Nah
Salah satunya saya, jadi di sini saya share ke teman-teman. Jadi pada saat traveling juga, selain kita ke IPBL Ardhya Mandiri, kita berkeliling ke Polres dan juga ke Rutan Jepara. Ini seru banget Kak Nena, karena di Rutan Jepara itu adalah tempatnya narapidana, tetapi kalian tidak boleh berpikir negatif terhadap narapidana, karena dibalik keburukan atau kenegatifan tersebut kita harus mengambil sisi positifnya, bahwa di Rutan Jepara itu narapidana diberikan pengetahuan bagaimana cara dia biar bisa lepas dari masalahnya. Untuk yang narapidanya karena terjerumus mencuri, nah itu dia di situ diberikan pengetahuan, diberikan kegiatan wirausaha sampai akhirnya biar bisa sepulang dari narapidana atau sepulang dari penjara dia bisa mempunyai skill Kak Nena gitu. Kalau di televisi kan apa di penjara itu sangat kayak nyiksa gitu ya. Itu emang gitu ya Kak, apa enggak? Tidak Kak Nena. Jadi saya juga sebelum ke Rutan Jepara itu saya tidak tahu bagaimana sih lingkup di rutan itu bagaimana. Tetapi ini saya menceritakan, tetapi semoga teman-teman tidak ada yang berminat untuk ke rutan ya Kak. Kalau ngunjungi aja sih gak apa-apa Kak. Iya betul sekali. Ini sebetulnya private, tapi saya menceritakan sedikit saja. Di Rutan Jepara itu para narapidana diberikan sedikit pengetahuan, banyak pengetahuan, diberikan banyak pengetahuan, diberikan banyak kerajinan untuk bagaimana ada pelatihan life skill, terus hard skill. Terus saya itu ada sedikit tertarik Kak saat berkunjung di sana. Ternyata narapidana itu di sana bukan hanya jenuh hanya duduk berdiam saja, tetapi di sana itu dia diberikan kerajinan, yaitu ada yang bisa menciptakan sebuah becak hasil kerajinannya Kak. Becak dari apa itu Kak? Dari kayu Kak Nena. Untuk selanjutnya becak tersebut diimpor ke luar negeri, bahkan ada yang nge-ekspor ke Malaysia kalau nggak ke Singapura Kak. Kreativitas berkedok di penjara ya Kak? Iya, jadi teman-teman jangan berpikir kalau di narapidana itu hanya berkurung diri, hanya fokus atau sepi atau murung, itu bukan sekali. Tetapi di situ diajarkan life skill, diajarkan bagaimana caranya biar saat keluar dari pidana tersebut dapat kembali ke masyarakat dengan sosok mereka yang sudah menjadi lebih baik. Waduh, ternyata gitu ya Kak kehidupan Betul. di penjara. Lanjut yuk Kak, ceritakan kegiatan yang ada di Duta OSIS. Baik, jadi cerita panjang tadi itu baru Duta Anti Narkoba. Seperti yang dikatakan Kak Nena tadi, kita akan mengupas lebih banyak lagi terkait Duta OSIS Kabupaten Jepara. Kalau di tahun kemarin mungkin agak sedikit berbeda dengan yang tahun ini Kak Nena. Oke, jadi di tahun kemarin itu kita diberikan sebuah tugas sebelum lanjut ke grand finalnya. Tugas tersebut adalah kita berkampanye 5 anti. Kak Nena sudah tahu tentang 5 anti itu atau belum? Mungkin sobat dapur yang di rumah bisa dikasih tahu Kak. Oke, langsung saja. Jadi 5 anti itu adalah yang pertama anti intoleransi, yang kedua anti bullying, yang ketiga anti pernikahan dini, anti korupsi, dan juga anti narkoba teman-teman. Di Jepara ini memang banyak banget ya Kak tingkat. Betul. Tinggi banget tingkat pernikahan dininya. Betul. Jadi dari kelima anti tersebut, upaya dari Duta OSIS ini dapat berkampanye atau bersuara terkait dengan di sekolahnya masing-masing Kak Nena. Karena kan Duta OSIS ini perwakilan 2 delegasi dari sekolah, yang mana tujuan dan harapan dari forum OSIS ini, mereka yang berdelegasi atau 2 delegasi tersebut dapat menyampaikan kembali ke sekolahnya masing-masing terkait dengan bahaya dari 5 kejahatan tadi. Gimana sih Kak proses pendaftaran, seleksi, terus sampai ke jadi Duta OSISnya itu gimana sih Kak? Coba ceritain. Baik, jadi setelah kita berkampanye melalui video, kita selanjutnya menuju ke karantina Kak. Gak ada seleksinya Kak? Jadi gini Kak Nena, kita dari tiap sekolah diberikan surat undangan, yang mana di sekolah tersebut wajib mengirimkan 2 delegasi. Oh itu berarti jadi dari Donorjo sampai Nalumsari itu ya Kak yang Betul SMA-nya. sekali, dari ujung sampai ujung itu harus ada 2 perwakilan dutanya Kak. Jadi
setelah mengirimkan 2 duta atau 2 delegasi itu, dia akan difikskan bahwa mereka adalah delegasi dari sekolahnya masing-masing. Jadi tidak ada yang namanya lolos dan tidak lolos. Semuanya sudah dinobatkan sebagai duta OSIS gitu. Terus proses karantinanya itu gimana, Kak? Nah, ini seru banget karena proses karantinanya itu ada beberapa kali tahapnya. Yang pertama kita diberikan pengetahuan, yaitu ada pemateri-pemateri yang sangat hebat sekali, yaitu ada dari Mom Ive, Bu Rati, terus kita juga diajarkan tentang bagaimana pengetahuan leadership, bagaimana cara kita memanfaatkan media sosial, bagaimana cara kita menentukan passion kita, dan juga yang paling seru itu bagaimana cara kita bercatwalk. Jadi catwalk itu apa, Kak? Berjalan saat di grand final, Kak Nena. Jadi kayak modeling gitu ya, Kak? Iya, betul sekali. Jadi di karantina itu sangat banyak sekali ilmu yang dapat saya dapatkan, Kak Nena. Lanjut dong, Kak, ke lombanya, semifinalnya. Oh iya, dan sampailah kita di puncak grand final Duta OSIS. Jadi Duta OSIS tahun kemarin itu ada namanya mengutip sebuah tema Festival Nusantara. Jadi ada beberapa delegasi untuk mendapatkan dari adat mana saja. Dan kebetulan saya dan Kak Wildan, delegasi dari SMK itu mendapatkan budaya dari Papua, Kak. Betul kan? Iya. Iya, itu sebuah tantangan bagi kami karena kan dari Papua itu kriterianya harus beberapa gimana ya, Kak? Tidak bersandal atau tidak beralas kaki, suara khas lantang, terus adat istiadat yang di sana kan juga banyak dan juga bagus-bagus ya, Kak, masih lestari gitu. Sampai akhirnya diseleksi dari 15 finalis itu diambil 10 besar sampai akhirnya di 5 besar gitu. Sampai akhirnya di puncak itu kita diumumkan apa juaranya. Apa itu, Kak? Coba disebutin lagi. Iya, jadi juaranya itu ada juara 1, 2, 3, juara harapan 1, 2, 3 dan juga ada juara favorit, juara bakat dan juga juara kampanye terbaik. Dan alhamdulillah sekali Sobat Baper dari SMK Negeri 1 Bangsri dinobatkan sebagai Duta OSIS favorit Kabupaten Jepara. Waduh. Iya kan. Terima Terima kasih Keren Karina. banget ya, Kak. Gimana sih, Kak, caranya Kak Tia itu ngebagi waktu di jadwal yang padatnya itu? Baik, jadi dari hari-hari sebelumnya atau dari SMP saya selalu membuat jadwal, Kak. Saya ada namanya skala prioritas, yang mana yang lebih penting, mana yang kita dahulukan. Jadi semisal ini saya ada for example, semisal di forum OSIS Kabupaten Jepara saya ada sebuah kegiatan, tetapi di SMK juga saya ada kegiatan. Jadi saya akan memilah dan memilih di skala prioritaskan. Jadi saya akan ke SMK terlebih dahulu, saya menjelaskan, saya mendeskripsikan tentang kegiatan kita selama yang akan dilaksanakan di SMK tersebut. Saya ceritakan, saya serahkan kepada wakil saya, Kak Nena. Dan untuk selanjutnya saya terbang ke Jepara. Waduh, ini terbang ya. Saya lanjut ke Jepara untuk memaksimalkan tugas saya di forum OSIS Kabupaten Jepara. Karena kan dari kedua ini saya sama-sama dibutuhkan. Iya, menduduki sebagai ketua gitu. Waduh, sulit ya, Kak, berarti? Tetapi alhamdulillah sepanjang ini semuanya terhandle dengan baik, Kak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ini Kak Tia keren banget bisa ngebagi waktunya. Kak Nena juga pasti keren. Kan itu kan kalau ngebagi waktu di organisasi ya, Kak. Kalau untuk pelajaran sekolah itu gimana sih, Kak? Oke, baik Kak Nena, ini pasti yang sudah diomongkan oleh beberapa teman saya yang ada di kelas, bahwa Tia kalau nggak berangkat sekolah berarti dispen gitu. Dan dispen saya di kelas 10 itu lumayan banyak, dan di semester 2 di kelas 11 ini saya mau tobat, Kak Nena. Gitu. Iya. Selain Kak Tia Duta OSIS ini juga jadi Duta Dispen, teman-teman. Jadi cara saya membagi waktunya gini, teman-teman. Semisal saya lihat dulu nih, apakah itu mapelnya normada atau produktif. Kalau mapelnya produktif, saya lebih nggak berani untuk dispen. Karena kan produktif itu
kalau ditinggal sehari pasti saya ketinggalan, makanya jauh sekali. Tetapi kita yang pertama adalah harus memberikan kepercayaan kepada guru mapel kita. Kalau kita sudah memberikan kepercayaan, kita sudah dicap baik oleh guru mapel tersebut, pasti kalau kita izin atau kita dispen, kita akan diperbolehkan. Gitu Kak Nena. Jadi mohon maaf Bapak atau Ibu, jadi kali ini saya ada kegiatan di luar sekolah, mohon untuk Bapak Ibu memberikan dispen kepada saya. Dan guru tersebut pastinya sudah paham dan memberikan izin kepada saya, tetapi dengan syarat harus melunasi. Karena kita sekolah itu yang paling utama dan pertama adalah menuntut ilmu. Gitu Kak Nena. Jadi harus pintar-pintar mengolah dan memilih kita membagi waktunya. Jadi, walaupun kita ada kegiatan di luar sekolah, kita juga harus mementingkan kegiatan yang ada di sekolah dulu ya. Betul, tidak boleh menyepelekan. Apalagi kita izin seenaknya kita tanpa memberikan dispen, teman-teman. Ya, lanjut ya Kak. Boleh. Kalau boleh tahu nih Kak, amanah yang diemban Kak Tia kan gak semuanya mudah nih. Nah, Kak Tia pernah gak sih ngerasa terbebani sama hal itu? Baik. Jadi saya akan mengambil sebuah contoh nih Kak Nena. Ketika seseorang itu sudah hobi dan sudah merasa itu di passionnya, dia akan bekerja sehari semalam atau ngebut pun dia akan merasa enjoy karena itu di passionnya. Atau saya mau mengutip sebuah contoh nih ya buat Kak Nena. Kak Nena hobinya apa nih Kak? Kayaknya sih masak sih ya Kak. Nah, kalau semisal Kak Nena disuruh orang tua Kak Nena untuk memasakkan menu yang Kak Nena suka, itu Kak Nena kan mengerjakannya dengan enjoy, happy, atau justru marah atau ngebantah? Enjoy lah Kak, orang suka masak. Betul sekali, dan itu yang saya rasakan selama ini. Karena kan saya sudah enjoy di organisasi, saya merasa ini rumah saya sudah menemukan passion saya di sini. Jadi saya meskipun diamanahkan menjabat sebagai ketua ataupun diamanahkan untuk mengerjakan ini itu, saya akan lebih enjoy karena itu passion saya gitu Kak. Intinya jangan merasa terbebani. Karena kalau kita merasa aduh ini berat, ini besar dan kita terbebani, justru malah itu akan terhalusinasi yang membuat kita akan gampang capek gitu. Apapun yang kita sukai pasti akan terasa enjoy gitu Kak Nena. Nah itu dia Sobat Baper pembahasan aku dengan Kak Tia. Kalian pengen gak sih super aktif kayak Kak Tia ini? Pada mau dapat tutornya nggak? Yuk langsung aja. Oke baik, terima kasih Kak Nena atas tips and trick yang diberikan saya untuk share ke teman-teman Sobat Baper. Nah gini Kak Nena, jadi tipe orang itu kan banyak sekali. Ada yang introvert, ada yang extrovert, ada yang pekerja dan juga pemikir. Nah dari keempat tipe tersebut, saya itu ada di extrovert, yang mana saya akan mencari tahu hal yang lebih yang belum saya ketahui. Untuk itu syarat atau tips buat teman-teman adalah segera keluar dari zona nyaman dan jangan malu untuk explore hal yang baru. Jadi buat teman-teman yang mungkin extrovert, segera cari tahu, bukan hanya di lingkup teman-teman saja, tetapi segera keluar dari lingkungan ternyaman kalian dan explore lagi. Karena di luar sana itu akan lebih banyak sekali ilmu dan pengetahuan yang akan kita ketahui Kak Nena. Contohnya, jika kalian sudah nyaman di ekstra di SMK, yuk dengan teman-teman SMK kita berkolaborasi dengan ekstra yang di luar SMK. Karena kalau di luar itu kan kita akan mendapatkan pengalaman yang lebih juga ya Kak Nena, gitu. Dan juga buat teman-teman yang introvert, kita gak akan menyalahkan. Tetapi coba dilihat dulu hobi apa yang teman-teman bisa kembangkan. Contohnya kalau di sini mungkin banyak yang hobi menulis, ya kan Kak Nena? Nah, di hobi menulis itu teman-teman bisa kembangkan, mungkin dapat menulis sebuah novel, yang novel tersebut dapat diterbitkan. Jangan jauh-jauh dulu. Coba kalian teman-teman diaktifkan dulu di media sosial, terus dari teman-teman SMK untuk selebihnya kita bisa pasarkan ke teman-teman luar SMK gitu Kak Nena. Jadi jangan takut untuk mencoba hal baru gitu. Jadi kita harus keluar zona nyaman dulu guys kalau Betul. mau cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Betul.
Dan juga tipsnya adalah percaya diri aja. Jangan sampai kalian itu minder atau malu hanya karena omongan orang lain. Karena di dunia ini pasti banyak sekali orang yang gak suka dengan kita. Betul gak? Betul banget. Betul sekali. Tipsnya adalah percaya diri, lakukan apa yang kalian pengenkan. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita dengan Kak Tia. Nantikan pembahasan-pembahasan lain di podcast Baper. Bahasan pelajar, bahas apa aja.